Assalamualaikum, kali ini saya mau bikin puding pandan lumut lapis coklat. Saya siapkan 8 sendok makan gula pasir, saya tambahkan juga 1 saset agar-agar plain atau agar-agar bening. Selanjutnya saya tambahkan setengah saset vanili bubuk karena nanti saya akan menggunakan telur. 1/4 sendok teh garam, lalu aduk merata terlebih dahulu supaya nanti ketika kita tambahkan bahan cair itu tidak bergerindil atau menggumpal ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan air secara bertahap. Saya masukkan sebanyak 600 ml air. Kemudian saya tambahkan 1 saset santan instan. Saya menggunakan santan instan ukuran 65 ml. Lalu saya aduk merata terlebih dahulu supaya santan instannya nanti tidak menggumpal dan bisa larut dengan bahan yang lainnya. Saya tambahkan 2 butir telur. Saya kocok lepas terlebih dahulu, baru saya tuangkan ke dalam wadah. Untuk selanjutnya, saya siapkan 1 sendok teh pasta pandan. Bagi yang tidak suka dengan menggunakan pasta pandan, bisa diganti dengan jus pandan ya teman-teman. Kemudian saya aduk merata. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe, like, share, komen video ini, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Setelah saya tuangkan sisa air, kemudian saya aduk merata kembali dan saya pastikan tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Langkah selanjutnya akan saya masak dengan menggunakan api sedang sambil saya aduk secara perlahan. Saya aduk perlahan seperti ini, untuk mengaduknya sesekali saja, kemudian saya tunggu hingga mendidih. Setelah kita tunggu adonannya hingga mendidih seperti ini. Nah, ini sudah mendidih, kemudian saya aduk secara perlahan seperti ini. Saya matikan kompor, kemudian saya biarkan hingga hangat dan uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya saya siapkan wadah. Di sini saya menggunakan cetakan plastik ukuran diameter atas 20 cm yang sudah saya basahi dengan menggunakan air minum supaya nanti ketika pudingnya dilepaskan dari dalam wadah itu lebih mudah. Saya tuangkan puding lumutnya secara perlahan seperti ini. Sebelumnya kita aduk terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah selesai saya tuangkan puding lumutnya. Kemudian saya tunggu hingga dingin dan mengeras. Pudingnya bisa kita masukkan ke dalam kulkas ataupun kita biarkan saja di suhu ruang juga bisa ya teman-teman. Setelah dirasa lapisan puding lumutnya sudah hampir set, kemudian saya siapkan lapisan yang kedua. Saya masukkan 8 sendok makan gula pasir, 1 bungkus agar-agar coklat. Untuk mereknya bebas ya teman-teman. Lalu saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena supaya nanti hasil pudingnya lembut. Selanjutnya saya aduk merata terlebih dahulu sebelum saya tambahkan bahan cair. Setelah tercampur merata seperti ini, kemudian saya tambahkan 600 ml air. Untuk takaran gelasnya sebanyak 3 gelas ya teman-teman. Untuk setiap 1 gelas itu sama dengan 200 ml. Lalu saya aduk merata terlebih dahulu. Saya pastikan bahan keringnya itu tercampur dengan bahan basah, sehingga ketika dimasak itu larutannya tidak ada yang menggumpal. Nah, setelah tercampur merata seperti ini, kemudian saya tambahkan 2 saset susu kental manis coklat. Atau bisa juga bagian bahan cairnya diganti dengan susu cair ya teman-teman. Selain itu, kita juga bisa menambahkan coklat batang ataupun coklat bubuk lagi supaya warnanya atau rasanya lebih coklat. Setelah saya tambahkan susu kental manis, kemudian saya aduk merata seperti ini. Lalu setelah tercampur merata, akan saya masak dengan menggunakan api sedang sambil saya aduk perlahan. Saya aduk perlahan seperti ini supaya tidak ada adonan yang mengendap dan gosong ya teman-teman. Setelah adonannya mendidih, kemudian saya matikan kompor, lalu saya tunggu hingga hangat terlebih dahulu. Jika adonan lapisan yang kedua sudah hangat, kemudian saya cek lapisan yang pertama sudah set atau belum. Jika sudah, kemudian saya tuangkan lapisan yang kedua ke dalam wadah. Saya tuangkan secara perlahan supaya tidak merembes atau bocor ke lapisan yang pertama ya teman-teman. Lakukan langkah ini hingga semua adonannya kita tuangkan ke dalam cetakan. Nah, ini sudah saya tuangkan untuk memenuhi cetakan. Untuk selebihnya saya akan tuangkan ke dalam wadah yang lain. Setelah pudingnya set seperti ini saya taruh tadi di dalam kulkas selama kurang lebih 2 jam ya teman-teman. Selanjutnya saya keluarkan pudingnya dari dalam wadah. Untuk mengeluarkan pudingnya dari dalam wadah, saya tekan seperti ini sampai pudingnya keluar, lalu saya potong.
Nah, ini dia hasil puding pandan lumut lapis coklatnya. Sudah jadi, sangat cantik ya teman-teman. Untuk cara membuatnya sangat mudah, hasilnya enak, lembut, dan segar sekali. Nah, ini dia untuk lapisan coklat dan pandan lumutnya. Untuk pandan lumutnya terlihat full sekali ya teman-teman. Sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba di rumah ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share video ini. Bagi yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kali ini Bunda Awa akan membuat puding lumut gula merah. Untuk langkah yang pertama, saya akan melarutkan gula merahnya terlebih dahulu. Saya siapkan 1200 ml air, kemudian saya masukkan irisan gula merah sebanyak 300 gram. Saya aduk sebentar, kemudian saya tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah saya ikat simpul seperti ini. Saya aduk kembali, saya masak hingga gula larut saja. Setelah gula merahnya larut, langkah selanjutnya akan saya saring larutan gula merahnya supaya kotorannya terpisah ya teman-teman. Saya siapkan wadah, lalu saya saring seperti ini. Setelah kita saring, langkah selanjutnya kita diamkan terlebih dahulu hingga hangat. Selanjutnya saya siapkan wadah, kemudian saya masukkan 2 bungkus agar-agar putih. Untuk mereknya bebas ya teman-teman. Kemudian setelah saya masukkan agar-agar putih, selanjutnya saya tambahkan 1/4 sendok teh garam. Saya aduk merata. Setelah tercampur merata, langkah selanjutnya akan saya tambahkan 2 butir telur suhu ruang. Artinya tidak habis disimpan dari dalam kulkas ya teman-teman. Saya kocok lepas seperti ini. Setelah itu saya tuangkan ke dalam wadah. Selanjutnya saya tambahkan 2 saset santan instan ukuran 65 ml. Kalau mau pakai santan yang bukan santan instan juga bisa, kita bisa tambahkan sebanyak 150 ml sampai 200 ml ya teman-teman. Selanjutnya saya masukkan setengah saset vanili bubuk supaya nanti hasil pudingnya tidak amis. Lalu saya aduk merata seperti ini. Setelah saya aduk, lalu saya tuangkan larutan gula merahnya secara bertahap supaya tidak banyak yang menggumpal ya teman-teman. Kita aduk dengan menggunakan sendok sayur seperti ini atau bisa juga kita aduk dengan menggunakan whisker. Tetapi jika tidak mempunyai whisker, kita cukup aduk saja dengan menggunakan sendok sayur. Kita aduk merata seperti ini hingga santan instannya larut. Jika kita tidak mengaduknya secara merata, nanti hasil pudingnya akan terlihat santan yang masih ada yang menggumpal ya teman-teman. Kita tuangkan kembali larutan gula merahnya, kita aduk sebentar. Setelah itu kita tuangkan larutan gula merah yang tersisa, lalu kita aduk merata. Setelah kita aduk merata, langkah selanjutnya akan kita masak dengan menggunakan api sedang. Kita masak dengan menggunakan api sedang sambil kita aduk seperti ini secara perlahan hingga lapisan lumutnya terbentuk. Kita tunggu hingga mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih seperti ini, langkah selanjutnya kita matikan kompor, lalu kita aduk secara perlahan, cukup sebentar saja ya teman-teman. Setelah itu kita tunggu hingga uap panasnya sedikit berkurang, lalu kita tuangkan ke dalam cetakan. Setelah uap panasnya berkurang, langkah selanjutnya kita siapkan cetakan, lalu kita tuangkan larutan puding lumutnya seperti ini. Kita tuangkan hingga memenuhi cetakan ya teman-teman. Sebelumnya cetakannya sudah saya basahi dengan menggunakan air, supaya nanti ketika puding lumutnya sudah set, kita keluarkan dari dalam cetakan itu akan lebih mudah. Nah, jika ada gelembung-gelembung udara seperti ini, kita pecahkan ya teman-teman. Nanti ketika pudingnya sudah set, nanti permukaannya akan terlihat lebih cantik dan tidak berlubang. Sisanya akan saya tuangkan ke dalam wadah kecil seperti ini. Kita tunggu hingga set ya teman-teman, atau bisa juga kita taruh di dalam kulkas supaya nanti hasilnya lebih dingin dan segar ya teman-teman. Setelah puding lumut gula merahnya set dan kita keluarkan dari dalam cetakan, ini dia hasilnya. Puding lumut gula merah ala Bunda Awa sudah jadi. Puding lumutnya terlihat sangat cantik. Untuk manisnya sudah pas menurut saya. Dan cara membuatnya juga cukup mudah. Silakan dicoba di rumah ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa klik juga tombol lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami.
kali ini saya mau bikin puding. Saya siapkan jus pandan sebanyak 250 ml. Kemudian saya tambahkan 2 saset santan instan ukuran 65 ml per sasetnya, jadi totalnya 130 ml. Selain menggunakan santan instan, kita juga bisa menggantinya dengan menggunakan santan dari kelapa butiran ya teman-teman. Selanjutnya akan saya tambahkan 2 butir telur. Akan saya kocok lepas terlebih dahulu sebelum saya tuangkan ke dalam wadah. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa dukung saya ya dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Selanjutnya ini saya aduk merata. Setelah tercampur merata, kemudian akan saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, saya siapkan wadah. Kemudian saya masukkan 8 sendok makan gula pasir setara dengan 120 gram. Masukkan 1 saset agar-agar plain, untuk mereknya bebas ya teman-teman. Selanjutnya akan saya tambahkan 1 saset vanili bubuk supaya nanti hasil pudingnya tidak bau amis. 1/4 sendok teh garam. Kemudian akan saya aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu sebelum saya tambahkan bahan cair. Hal ini bertujuan supaya nanti bahan keringnya tidak menggumpal ketika kita tambahkan bahan cair. Selanjutnya saya tuangkan jus pandan yang tadi sudah saya tambahkan dengan 2 butir telur serta santan instan. Saya aduk terlebih dahulu supaya tidak ada yang mengendap di bawah. Nah, ini langsung saya tuangkan ke dalam wadah, lalu akan saya aduk hingga tercampur merata. Pastikan untuk bahan keringnya tercampur merata dengan bahan basah supaya nanti tidak ada yang menggumpal ketika kita masak. Setelah tercampur merata, kemudian akan saya tambahkan 400 ml air atau setara dengan 2 gelas air. Ukuran gelasnya 200 ml ya teman-teman. Ini juga akan saya aduk hingga tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata. Langkah selanjutnya akan saya masak dengan menggunakan api sedang. Saya masak dengan menggunakan api sedang sambil saya aduk secara perlahan supaya bagian bawahnya tidak gosong. Jika sudah mendidih dan tekstur lumutnya sudah terbentuk, kemudian saya akan matikan kompor lalu akan saya diamkan terlebih dahulu. Tunggu agak dingin baru kita masukkan ke dalam wadah. Nah, ini setelah agak dingin, kemudian saya aduk terlebih dahulu sebelum saya masukkan ke dalam wadah. Sebelumnya sudah saya siapkan cetakan ukuran 20 cm untuk diameter atasnya. Dan sudah saya basahi dengan menggunakan air minum supaya nanti ketika pudingnya sudah set, kita lebih mudah untuk mengeluarkan puding dari dalam cetakan. Selanjutnya, saya tuangkan adonan puding ke dalam wadah secara bertahap hingga adonan pudingnya habis. Nah, ini untuk adonan pudingnya sudah habis dan sudah selesai saya tuangkan ke dalam wadah. Kemudian akan saya diamkan terlebih dahulu hingga set. Jika pudingnya sudah hampir set, kemudian saya akan siapkan bahan lapisan yang kedua. Saya siapkan wadah, kemudian saya masukkan 3 sendok makan gula pasir, 1 bungkus agar-agar plain. Lalu saya akan tambahkan 1 sendok makan tepung maizena supaya nanti hasil pudingnya lembut. Selanjutnya akan saya aduk merata terlebih dahulu sebelum saya tambahkan bahan cair. Nah, ini sudah tercampur merata, kemudian saya tuangkan 400 ml air. Saya tambahkan 2 saset susu kental manis putih. Jika tidak ada yang saset, kita bisa menambahkan sebanyak 6 sendok makan susu kental manis. Selain menggunakan susu kental manis, kita juga bisa mengganti bahan cairnya dengan menggunakan 400 ml susu cair. Selanjutnya, saya masukkan 1 butir kuning telur. Kemudian bahan selanjutnya, saya tambahkan 1 saset vanili bubuk supaya nanti hasil pudingnya tidak bau amis, karena kita menggunakan telur. Selanjutnya akan saya aduk hingga tercampur merata. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata. Kemudian saya akan tambahkan 50 gram margarin atau setara dengan 1/4 bungkus margarin yang ukuran 200 gram. Selain itu, kita juga bisa menakarnya dengan menggunakan sendok sebanyak 2 sendok makan. Kita aduk terlebih dahulu, tidak perlu tercampur merata karena nanti margarinnya akan meleleh sendiri ketika kita masak. Untuk langkah selanjutnya akan saya masak dengan menggunakan api sedang sambil saya aduk secara perlahan hingga adonannya mendidih, mengental dan matang. Baru kita angkat dan kita tuangkan ke dalam wadah. Nah, ini sudah mendidih dan mengental. Selanjutnya akan saya matikan kompor, lalu akan saya tuangkan dan saya timpa dengan lapisan yang pertama. Lapisan pertama ternyata sudah set, lalu saya tusuk-tusuk terlebih dahulu sebelum saya tuangkan adonan lapisan yang kedua supaya nanti adonan lapisan yang kedua merekat dengan lapisan yang pertama. Sebelum saya tuangkan, ini saya aduk-aduk terlebih dahulu. Lanjut saya tuangkan ke dalam wadah secara bertahap. Lakukan secara perlahan saja supaya tidak merembes ke lapisan yang pertama. Setelah adonannya habis dan kita tuangkan ke dalam cetakan, ini kita tunggu terlebih dahulu hingga set dan mengeras.
Selain itu, kita juga bisa simpan di dalam kulkas. Kita tunggu hingga uap panasnya berkurang. Kita baru masukkan ke dalam kulkas. Setelah pudingnya set, lalu saya keluarkan dari dalam cetakan dan hasilnya. Ini dia, puding pandan lumut lapis mentega ala Bunda Awa sudah jadi. Kita bisa potong sesuai selera. Dan ini untuk hasil perlapisannya. Lapisan yang pertama puding pandan lumut, lapisan yang kedua puding menteganya. Puding ini enak, lembut, dan sangat creamy. Untuk cara buatnya juga mudah. Silahkan dicoba di rumah ya teman-teman. Semoga resep ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.